Salam semangat, semangat belajar matematika bareng Bu Irin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Pertemuan pertama kita akan bahas bilangan bulat. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian setelah belajar hari ini harus bisa menentukan urutan bilangan bulat. Harus mampu membandingkan bilangan bulat. Dan harus mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan urutan bilangan bulat. Diharapkan kalian bisa memenuhi 3 tujuan pembelajaran hari ini. Bilangan bulat. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat itu biasa kita temuin di mana ya? Yang pertama ada di GMT, Greenwich Meridian Time. Itu apa? Pembagian zona waktu dengan kota Greenwich sebagai titik acuan. Nah, ini bilangan bulatnya. Nah, Greenwich-nya di mana? Greenwich-nya ada di sini. Di titik 0. Dia sebagai acuan. Nah, maksudnya gimana ya, Bu? Coba kita lihat contoh kasus. Jika di kota Greenwich pukul 11, di sini pukul 11, jam berapa di Sorong? Ternyata Sorong kalau kita lihat ada di sini. Greenwich itu ada di sini. Sorong ada di sini, nih Papua. Di GMT plus 9. Nah, kalau di Greenwich pukul 11, di Sorong pukul berapa? Karena dia GMT plus 9, berarti tinggal ditambahkan 9. Jadi 11 tambah 9, jam 20. Berarti jam 11 siang di Greenwich, jam 20 atau jam 8 malam di kota Sorong. Pada saat yang bersamaan ya, hanya berbeda waktunya. Nah, untuk kota Makassar gimana? Kota Makassar itu plus 8. Nah, Makassar itu ada di sini. Nih, Makassar ada di sini. Nah, dia plus 8. Berarti kalau di Greenwich pukul 11, di Makassar, karena dia plus 8, berarti 11 tambah 8, jadi pukul 19. Gitu juga dengan Jakarta. Jakarta ada di sini. Nih, Jakarta ada di sini. Masuk ke plus 7. Jakarta masuknya plus 7. Nah, berarti jam 11 ditambah 7 jam 18. Nah, bagaimana dengan kota Rio de Janeiro? Rio de Janeiro-nya ada di mana? Rio de Janeiro-nya ada di sini, ibu kotanya Brazil nih. Nah, dia minus 3. Berarti 11, jam 11 dikurang 3. Jadi di Greenwich pukul 11, di Rio pukul 8. Nah, di kota Honolulu, GMT minus 10. Di mana Honolulu ya? Honolulu tuh Hawaii, berarti ada di sini. Nah, kalau di Greenwich pukul 11, berarti di Honolulu pukul 1 pagi, subuh ini ya. Nah, ini tentang pembagian waktu. Nah, Ibu punya sedikit ini kali ya, masalah sedikit nih. Gimana kalau di Jakarta pukul 8? Aduh, warnanya jangan biru merah, kita pakai. Di Jakarta pukul 8. Di Sorong pukul berapa? Nah, Jakarta kan plus 7 ya. Jakarta di sini plus 7. Sorongnya plus 9. Beda berapa jam? Beda 2 jam. Nah, berarti kalau di Jakarta pukul 8, di Sorong pukul 10. Karena dia bedanya 2 jam. Ini tentang pembagian waktu ya, semoga kalian bisa paham. Kemudian selain di Greenwich
meridian time, GMT. Di mana lagi kita bisa lihat bilangan bulat ya? Ternyata bilangan bulat itu ada di termometer, suhu. Nah, semakin nih suhunya, ini ada bilangan positif, bilangan bulat positif, ada 0 dan ada bilangan bulat negatif. Ada semua nih. Nah, dalam suhu, kalau semakin kecil bilangan bulat, semakin ke bawah, dia semakin dingin. Tapi kalau semakin ke atas, dia semakin panas. Nah, selain dalam GMT juga kita bisa lihat bilangan bulat dalam termometer atau suhu. Berikut. Bilangan bulat itu terbagi jadi, Ibu bersihkan dulu. Bilangan bulat terbagi jadi 3. Ada bilangan bulat negatif, di tengah-tengah ada 0, dan ada bilangan bulat positif. Ya, jadi bilangan bulat terbagi 3. Ada bilangan bulat positif, ada 0, dan ada bilangan bulat negatif. Kemudian, bilangan bulat semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Jadi, yang di kanan nih, makin di sana, makin ke sana, makin ke kanan nilainya semakin besar. Tapi kalau semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, kita coba bandingkan angka-angka yang mudah. Kita coba ya. 2 dengan 5. 2 dengan 5. 2 dengan 5, kata dia semakin ke kanan, besar. Berarti yang di kanan besar. Berarti 5 nih kan di kanannya. Ada di kanan kan? Berarti 2 lebih kecil dari 5. Jadi tandanya 5-nya yang dimakan. Yang di apa itu ya? Caplok ya bilangnya gitu. Karena 5-nya yang paling besar. Bagaimana dengan min 3 sama 5? Nih, min 3 sama 5. Min 3 dengan 5. Mana yang besar? Nah, ingat yang di kanan yang besar berarti yang begini tandanya. Nah, jadi min 3 yang dimakan. Nah, min 3 yang lebih besar. Nah, contoh lagi. Minus 1 sama 1. Mana yang lebih besar? 1 ya. Jadi begini. Wah, berarti bilangan positif sama bilangan negatif, mana yang lebih besar? Bilangan positif. Kenapa? Karena bilangan positif ada di sebelah kanan. Nah, bilangan positif sama 0. Siapa yang lebih besar? Ya, bilangan bulat positif. Nah, kalau 0 dengan bilangan bulat negatif, mana yang besar? Ya, 0, karena 0 ada di kanan bilangan bulat negatif. Cukup dipahami, Ibu harap kalian bisa paham ya. Nah, ini yang tadi. Ya, kita bersihkan dulu, kita lanjut. Nah, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Ini ada bilangan bulat, ada 7. Caranya kalau kita mau ngurutin, kita bikin dalam garis bilangan. Masukin angka-angkanya ya, ada 1, 2, negatif 3, negatif 4, 5, minus 6, dan 7.
Nah, dia minta yang terbesar. Yang paling besar ada di sebelah kanan. Jadi mulai dari sini. Jadi jawabannya 5, 2, 1, minus 3, minus 4, minus 6, minus 7. Gitu ya. Nah, 5, 2, 1, minus 3, minus 4, minus 6, minus 7. Nah, Ibu rasa kalau bilangan bulat positif kalian paham. Kalau bilangan bulat negatif, apabila angkanya gede, nih kan, minus 3 sama minus 7, besar yang 7 ya angkanya. Tapi sebenarnya nilainya lebih kecil dia. Jadi di bilangan negatif itu berbanding terbalik, tidak seperti bilangan bulat positif ya nak. Nah, supaya itu kita coba lagi. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, supaya mudah kita bikin dulu. Nah, dari yang terkecil, kalau minta kecil berarti dari yang paling kiri. Minus 5, minus 3, minus 1, 0, 1, 4, dan 6. Jadi yang besar ada di kanan, yang kecil ada di kiri. Berikut. Nah, kita mau bandingin nih bilangan bulat yang besar nilainya. Yang pertama, ada negatif 16.324 dengan 5.432. Manakah yang lebih besar? Nah, ada bilangan negatif, ada bilangan, ini bilangan positif ya. Ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Mana yang lebih besar? Ya, bilangan negatif dibanding sama bilangan positif, tentu bilangan positif yang lebih besar. Jadi jawabannya begini. Ingat, bilangan negatif banding bilangan positif yang lebih besar. Walaupun nih lihat ini ada 5 angka, disusun 5 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini disusun 4 angka. Tapi karena dia bilangan positif, dialah yang lebih besar. Oke, sekarang lanjut soal yang B. 47.653 dengan 8.699. Mana yang lebih besar? Ya, pasti bisa semua jawab. Pasti yang lebih besar? Yang 47.000, Bu. Coba kita lihat penjelasan. Karena dia sama-sama bilangan positif. Yang ini tersusun dari 5 angka. Yang ini tersusun dari 4 angka. Berarti, kalau bilangan positif 5 sama 4, lebih besar yang mana? Yang 5. Jadi makanya yang lebih besar 47.653. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau ini kan angka penyusunnya beda, jadi mudah. Gimana kalau angka penyusunnya sama seperti soal yang C? Soal yang C, 85.092 dengan 8.631. Mana yang lebih besar? Sekarang kita lihat caranya. Oh, ini sama-sama bilangan positif, sama-sama tersusun dari 4 angka. Caranya, kalian lihat dari bilangan yang paling depan. Kita bandingkan dari bilangan yang paling depan. Ini paling depannya 8. Sebelahnya 8. Sama. Nah, kalau depannya sama, berarti coba bilangan kedua dari depan. Sini ada 5. Di sini ada 6. 5 dengan 6, mana yang lebih besar? Ya, 6. Jadi jawabannya ini. Nah, Ibu rasa kalau bilangan bulat positif kalian paham. Pasti mengerti. Sekarang gimana kalau bilangan bulat negatif ya?
Nah, bagaimana? Sekarang kita coba nih. 5.234 dengan negatif 5.678. Bilangan positif sama bilangan negatif. Mana yang lebih besar? Pasti jawabannya bilangan positif. Positifnya yang dimakan. Coba lihat penjelasannya. Nah, begitu ya. Positif banding negatif, yang lebih besar adalah yang bilangan positif. Nah, untuk soal yang B, negatif 923 dengan negatif 7.652. Mana yang lebih besar? Kita cek. Oke, sama-sama bilangan negatif. Nah, cuman yang ini negatif 7.652-nya tersusun dari 4 angka. Yang ini tersusun dari 3 angka. Kalau dia bilangan negatif, angkanya yang kecil lah dia yang besar. Makanya kenapa 3 ini yang dimakan. Ini ingat, untuk yang negatif, angka yang kecil lah dia yang besar. Kalau kalian membandingkan negatif dengan negatif, berarti ini jawabannya yang tersusun dari 3 angka yang besar. Oke, jangan mulai bingung. Ingat itu kata Bu Irin. Kalau membandingkan 2 bilangan negatif, angka yang kecil yang besar. Gitu ya. Coba lihat lagi. Ini angkanya tersusun dari 5 nih. Sama-sama 5 ya. Gimana cara menyelesaikannya? Angkanya tersusun dari sama-sama 5. Tadi kan soal yang tadi yang bilangan positif, itu kita lihat dari bilangan yang paling depan. Kita lihat paling depan. Di sini 3. Di sini juga 3. Sama. Angka kedua. Sini 4. Di sini juga 4. Sama. Angka ketiga, mundur lagi. Sini 5. Di sini 2. Mana yang besar? Karena ini sama-sama negatif, jadi yang 2 yang besar. Karena yang kecil itu yang besar nilainya. Jadi ini jawabannya begini. Ibu ulangi. Kalau positif dengan negatif, yang besar pasti positif. Tapi kalau negatif dengan negatif, kamu harus cari angka yang paling kecil angkanya. Ya, kalau positif banding positif gampang, kamu pasti bisa. Kalau positif dibandingkan dengan positif, ya yang angkanya besar. Tapi kalau negatif, dia beda. Justru yang angkanya paling kecil. Ibu harap kalian tidak bingung ya, bisa memahaminya lagi. Berikutnya. Nah, nih tadi, ini masalah kontekstual tentang suhu. Nah, ingat kalau suhu tadi semakin ke bawah, berarti ini bilangan-bilangan yang negatif-negatif ini, dia semakin dingin. Mungkin bawah tuh, semakin kecil bilangan bulatnya, semakin dingin. Tapi kalau semakin ke atas, dia semakin panas. Nah, tentukan kota terdingin dan kota terpanas. Sekarang kita lihat. Nah, yang negatif ini berarti yang dingin kan? Nah, negatif 2 dengan negatif 8. Mana yang paling dingin? Di antara negatif 2 dengan negatif 8. Yang angkanya
Ya, yang paling dingin adalah kota Vostok. Nah, kalau yang paling panas, kota yang angkanya positifnya paling besar, kota Jakarta. Nah, kita coba dulu. Nah, ini kita ambil dari yang paling besar, 33 Jakarta masuk. Baru habis 33, Mekah. Baru masuk Seoul 6, Paris 5, Barau minus 2, dan kota Vostok minus 8. Nah, kita urutin dulu, biar kita tentuin. Yang terpanas itu yang paling atas, yang terdingin yang paling bawah. Ya, sampai di sini, Ibu harap kalian sudah bisa mengerti. Setelah ini kalian akan mengerjakan latihan. Setelah mengerjakan latihan, kita akan bertemu di Zoom untuk membahas apakah kalian sudah mengerti untuk latihannya, untuk membahas soal-soal di latihan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya kita semua sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.